Indonesia dan Vietnam kompak olok-olok kemenangan timnas Indonesia U19 atas Kamboja. Katanya tim asuhan Indra Syafri itu begini. Pelatih Jepang peringatkan Australia hingga Bahrain tentang timnas Indonesia. Katanya skuad Sinteyong itu begini. Dan timnas Indonesia semakin dekat menjadi Raja ASEAN berkat kenaikan ranking FIFA. Yang terakhir, striker Persis Solo, Arkan Kakak, kehilangan ketajaman di timnas U19 Indonesia, tumpul lawan Kamboja. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Supporter Vietnam dan Malaysia kepanasan usai timnas Indonesia U19 meraih kemenangan kedua di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 menghajar Kamboja dengan skor 2-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu kemarin. Gol kemenangan timnas Indonesia U19 ke gawang Kamboja masing-masing diciptakan oleh Kade Arel dan Iqbal Gwijangge. Berkat kemenangan ini, Garuda Nusantara mengumpulkan 6 poin dan menjadi pemuncak klasemen sementara di grup A. Sementara kekalahan dari Indonesia membuat Kamboja terbenam di dasar klasemen grup A tanpa memiliki poin. Dan berikutnya timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo pada Selasa 23 Juli nanti. Kemenangan dalam laga tersebut memastikan tim asuhan Indra Syafri ini lolos ke semifinal dengan status juara grup A. Keberhasilan Giants Raven dan kawan-kawan meraih 2 kemenangan dalam 2 pertandingan di Piala AFF U19 2024 ternyata tidak disenangi oleh supporter Malaysia dan Vietnam. Dalam grup Facebook Asian Football, kedua supporter ini mengomentari kemenangan timnas Indonesia U19 atas Kamboja. Kenapa Indonesia tidak satu grup dengan Australia atau Thailand? Tulis akun Facebook Dao Quang Tang. Itu grup mudah sekali. Tulis akun Facebook lainnya yang bernama Muhammad Helmi yang berasal dari Malaysia. Grup mudah, grup gampang mulu, terus menggonggong kami level Asia dan dunia. Hahaha, kata supporter asal Malaysia yang lainnya. Sementara itu Indra Syafri mengapresiasi perjuangan para pemain timnas Indonesia U19 saat mengalahkan Kamboja. Menurut Indra Syafri, para pemain telah berjuang mati-matian untuk memetik angka penuh meski sempat kesulitan. Tentu saja saya tetap mengapresiasi perjuangan pemain ya. Saya sendiri pikir mereka sudah berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan walaupun sulit. Menurut Indra, salah satu faktor yang membuat timnya kesulitan mencetak gol adalah permainan bertahan Kamboja. Karena yang kita hadapi mereka itu bermain dengan defending. Benar-benar butuh kesabaran, butuh situasi bola yang lebih cepat, ujarnya. Dia pun mengakui banyak yang harus dievaluasi dari timnya meski meraih kemenangan. Di babak pertama kita banyak salah passing dan kita pergunakan lebar lapangan yang biasanya kita overload di pinggir tapi mereka bisa tutup itu. Dan akhirnya kan di babak kedua kita ubah untuk bisa direct ke dalam penalti area dan ada 2 gol terjadi dan ini perlu kita syukuri, ujarnya lagi. Timnas Indonesia asuhan Sinteyong akan berhadapan dengan tim kuat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu tim kuat yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah Jepang. Siapa sangka pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru memberikan peringatan kepada negara lainnya seperti Australia, Arab Saudi, sampai Bahrain tentang potensi kekuatan timnas Indonesia. Di dalam grup C, timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Lantas bagaimana pernyataan pelatih Jepang terhadap timnas Indonesia? Jepang sendiri pernah merasakan kekuatan timnas Indonesia pada AFC. Walaupun timnas Indonesia masih dikalahkan oleh Jepang dengan skor 1-3, tetapi skuad Sinteyong tetap mendapatkan pujian dari Hajime Moriyasu. Pelatih Jepang tersebut menilai bahwa kekuatan timnas Indonesia itu sudah cukup baik
Bukan lagi seperti timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu sebelum dilatih oleh Sinteyong. Melihat fakta tersebut, pelatih Jepang pun menyebut timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan pesat sejak Sinteyong menjadi pelatihnya. Timnas Indonesia sudah mengalami banyak perkembangan sejak dilatih oleh Sinteyong, kata pelatih Jepang seperti dilansir oleh TV One News dari laman AFC. Tentunya apa yang disampaikan oleh Hajime Moriyasu tersebut merupakan sebuah peringatan bagi calon melawan timnas Indonesia seperti Bahrain, China, sampai Arab Saudi. Perkembangan yang sudah dialami oleh timnas Indonesia di era Sinteyong ini bisa menjadi ancaman yang berbahaya. Apalagi saat ini timnas Indonesia sudah mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi berkualitas. Jadi tidak heran jika timnas Indonesia memberikan kejutan bagi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena susunan pemain yang sudah berbeda sejak AFC 2023 lalu. Apabila masih menganggap timnas Indonesia sebagai negara yang lemah, maka bukan tak mungkin skuad Sinteyong bisa membalikkan keadaan. Bagi timnas Indonesia, mendapatkan anggapan remeh dari pihak lawan sebenarnya merupakan sebuah keuntungan karena skuad Garuda bisa memberikan kejutan yang tidak diduga-duga. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia semakin dekat untuk merebut predikat Raja Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN dalam hal ranking FIFA. Peringkat skuad Garuda kini semakin dekat untuk menggusur Thailand dan Vietnam. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mengumumkan ranking FIFA terbaru pada Kamis 18 Juli. Argentina masih di puncak, sementara timnas Indonesia mengalami kenaikan satu posisi. Pada perhitungan ranking FIFA terakhir pada 20 Juni, timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia. Hasil dari kekalahan 0-2 dari Irak dan kemenangan 2-0 atas Filipina dalam 2 matchday terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ke-133 dunia dengan koleksi 1108,73 poin. Peringkat ini menempatkan timnas Indonesia di atas Malaysia yaitu 134 dan Filipina di 147. Sekaligus menjadikannya tim Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi ketiga setelah Thailand di peringkat 101 dan Vietnam di peringkat 115. Kenaikan peringkat ini memang merupakan hasil dari performa timnas Indonesia yang gemilang dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 2-0 atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kenaikan ranking FIFA ini membuat timnas Indonesia masih dalam jalur yang tepat untuk melampaui peringkat dua tim teratas ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam. Thailand saat ini menduduki peringkat 101 dalam ranking FIFA dengan 1.218 poin. Sementara Vietnam menduduki peringkat 115 dunia. Artinya, jika timnas Indonesia mampu menyelesaikan target masuk 100 besar ranking FIFA, mereka berpeluang untuk menjadi tim Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi alias menjadi Raja ASEAN.